Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Dr. Fandi dari Geofisika UGM Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan Grand Design Calon Koordinator Umum PPSMB Paskal 2021. Outline yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama ada pendahuluan, lalu ada rencana kegiatan, lalu ada materi dan penugasan, dan yang terakhir ada susunan kepanitiaan. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang saya mendaftar Koordinator Umum PPSMB Paskal 2021. Kepanitiaan yang solid ibarat harmoni musik yang indah, yang bisa dinikmati dari berbagai alunan instrumen dan bunyi yang berbeda, yang saling bersinergi, yang merupakan representatif dari kepanitiaan yang ideal. Kepemimpinan dan koordinasi merupakan aspek penting dalam sebuah kepanitiaan, terutama sebagai seorang koordinator. PPSMB Paskal sedang mencari nahkoda baru untuk mengarungi arus dan melanjutkan estafet kebermanfaatan. Bukan hanya formalitas belaka, tetapi ini merupakan suatu proses adaptasi dan pendewasaan diri bagi yang berkontribusi di dalamnya. Dengan modal yang saya miliki, izinkan saya untuk ikut berkontribusi dan saya yakin mampu mendapat amanah baru. Visi yang saya bawa dalam PPSMB Paskal kali ini menjadikan PPSMB Paskal sebagai suatu proses bagi mahasiswa baru dalam hal adaptasi dan pengenalan FMIPA, baik dari segi akademik, fasilitas, maupun sarana-prasarana dengan menerapkan nilai-nilai ke-UGM-an dan nilai-nilai kemipaan. Misi yang saya bawa adalah memperkenalkan FMIPA UGM baik dari segi akademik, fasilitas, dan sarana-prasarana yang dimiliki. Membantu dalam hal adaptasi bagi mahasiswa baru, baik dari segi pertemanan hingga lingkungan FMIPA UGM. Menanamkan sifat-sifat yang layaknya dimiliki oleh seorang mahasiswa, terutama mahasiswa FMIPA UGM. Menciptakan rasa bangga kepada mahasiswa baru terhadap FMIPA UGM, menjadi wadah bagi mahasiswa baru untuk mulai berkembang dalam konteks sebagai seorang mahasiswa. Indikator keberhasilan yang saya bawa terbagi menjadi dua, yaitu baik dari segi panitia maupun segi peserta. Panitia di sini dapat belajar bagaimana menjalankan suatu kepanitiaan dan dapat mengevaluasi kinerja selama kepanitiaan itu berlangsung. Setiap divisi memiliki indikator keberhasilan tersendiri yang bertujuan agar output yang dihasilkan itu sesuai dan terarah. Peserta dapat menerima materi yang disampaikan oleh panitia dengan baik dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang akan dibawa ada integritas, kejujuran, disiplin, empati, bangga, keingintahuan yang tinggi, impresif, progresif, kreatif, dan yang terakhir ada inovatif. Kedua yang akan kami bahas adalah rencana kegiatan. PPSMB Pasca kali ini saya berniat mengusung tema yaitu adalah Gelora Harmoni, di mana gelora adalah gejolak, semangat yang membara, harmoni, keselarasan, keserasian dalam perbedaan. Gamada berasal dari suku, ras, daerah yang berbeda. Indonesia memiliki keberagaman yang sudah selayaknya dibanggakan. Keberagaman dalam perbedaan inilah yang menjadi nilai plus bagi bangsa Indonesia apabila dapat memanfaatkannya dengan baik. Hal ini yang membuat saya mengangkat tema di atas dengan tujuan untuk mengangkat budaya yang ada di Indonesia kepada Gamada dan membuat bangga akan kebudayaan yang ada di Indonesia. Materi, penugasan, dan konsep acara nantinya juga akan mengangkat tema ini. Rencana kegiatan dari mulai pra-acara, saat acara, hingga pasca acara. Pra-acara yang pertama tentunya adalah rapat divisi. Di sini adalah memberikan gambaran awal job desk tiap-tiap divisi, menyatukan konsep dan pembahasan teknis. Selanjutnya ada bonding. Bonding di sini untuk menjalin keakraban antara panitia, serta untuk mengenal satu sama lain. Lalu ada rapat pleno. Di sini adalah penyampaian progres dari tiap divisi, mempererat hubungan antar divisi. Lalu ada persiapan teknis dan konsep. Di sini merupakan gladi persiapan acara, semuanya ikut berkontribusi layaknya saat hari H. Lalu ada evaluasi. Ini untuk mengevaluasi gladi dan persiapan yang sudah dilakukan, memberikan kritik dan saran untuk kedepannya agar lebih baik. Lalu ada saat acara. Yang pertama tentu ada briefing. Di sini adalah penjelasan teknis terkait acara pada hari itu. Sebisa mungkin tidak memakan waktu, karena
sudah dilaksanakan simulasi pada hari sebelumnya. Lalu ada opening. Opening di sini merupakan kesan pertama yang diterima oleh mahasiswa baru sebagai wajah awal dari PPSMI Paskal. Selanjutnya ada materi. Materi di sini adalah pemberian materi kepada mahasiswa baru, dapat berupa sinkron maupun asinkron. Lalu ada bonding. Bonding di sini terbagi menjadi dua, yaitu adalah formal dan non-formal. Formal di sini dapat berupa penugasan yang dikerjakan secara berkelompok. Non-formal di sini dapat berupa games yang dipandu oleh pemandu. Lalu ada Tormipa. Tormipa di sini mengenalkan lingkungan FMIPA UGM. Lalu yang terakhir ada closing. Closing di sini merupakan penutupan rangkaian Paskal, dibuat agar memberikan kesan bagi mahasiswa baru, dapat berupa selebrasi. Pasca acara, yang pertama adalah pemberian feedback. Feedback di sini ditujukan untuk panitia dan peserta. Kesan selama Paskal sebagai evaluasi apakah materi yang diberikan ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan evaluasi untuk Paskal ke depannya. Lalu ada apresiasi peserta. Di sini dapat berupa pemberian hadiah kepada gamada atau kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi dalam setiap penugasan. Terakhir ada apresiasi panitia. Di sini adalah apresiasi kepada panitia yang sudah kontribusi dari awal hingga akhir. Rencana kegiatan adalah ada tiga, yaitu ada online, blended, dan offline. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana PPSMI Paskal ini akan dibawa saat online. Saat pra-acara, persiapan sebagian besar ini dilakukan secara online, tetapi persiapan yang diharuskan secara langsung dapat menggunakan surat izin dan tetap menjaga protokol kesehatan. Saat acara, briefing ini dilakukan secara blended. Panitia yang bertugas di tempat tetap menjaga protokol kesehatan. Opening MC dapat dilakukan menjadi beberapa opsi. Yang pertama, ada ditayangkan secara langsung, dan yang kedua sudah direkam pada sebelumnya. Dapat ditambahkan video penampilan gabungan dari berbagai lembaga, UKM, komunitas yang ada di MIPA, yang sekaligus memperkenalkannya. Sambutan dari tiap lembaga, UKM, komunitas yang ada di MIPA dapat berupa pesan berantai. Pemberian materi dapat dilakukan dengan sesi sinkron maupun asinkron. Evaluasi dari Paskal tahun kemarin adalah saat sesi sinkron, masih banyak device yang bermasalah dalam penyampaian materi. Meskipun sebelumnya sudah di-list siapa saja yang bermasalah untuk share screen dan untuk bantuan share screen, tetapi masih dibutuhkan backup lagi apabila ada orang yang tidak berada di list tersebut tapi mengalami kendala saat hari H. Selanjutnya pada saat sesi asinkron, diskusi hanya berjalan satu arah, di mana pemandu memberikan pertanyaan dan gamada kemudian menjawab. Hal ini karena fitur elok yang digunakan pada saat itu tidak real time. Solusinya adalah dapat menggunakan fitur di chat diskusi yang bersifat real time. Lalu ada penugasan kelompok yang dikerjakan menggunakan fitur sharing agar dapat dikerjakan bersama-sama. Contohnya menggunakan Google Slide. Lalu ada tour MIPA dilakukan dengan virtual. Ada beberapa opsi. Yang pertama, dengan menggunakan gambar dan dijelaskan oleh pemandu seperti tahun kemarin. Dan yang kedua, dapat menggunakan video layaknya tour pada umumnya. Closing di sini dapat berupa persembahan dari panitia serta apresiasi dari panitia dan peserta yang sudah mengikuti rangkaian acara. Penampilan video gestar, menyambut gamada dan memberikan semangat untuk menjalani perkuliahan, dan saat sesi foto bersama dapat menuliskan quotes di HVS dan diarahkan ke kamera saat pengambilan dokumentasi. Untuk pasca acara, feedback berupa Google Form yang wajib diisi oleh panitia dan peserta. Apresiasi peserta dapat dengan memberikan sertif atau kenangan lainnya. Selanjutnya adalah blended. Saat pra-acara hingga opening dan pasca acara kurang lebih sama dengan sistem online. Nah, yang berbeda adalah pada saat acaranya. Penyampaian materi dapat menggunakan sistem blended secara online maupun offline. Dibagi, yang offline itu adalah yang datang ke MIPA dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan pembatasan orang. Di sini saya sudah membuat simulasi apabila dilakukan secara blended. Contoh, pada hari pertama, opening di sini dilakukan secara online, baik yang datang ke MIPA maupun yang online via kos masing-masing, tetap menggunakan online. Lalu, kelompok awal sampai tengah itu menggunakan sistem online, di mana materi yang dibahas adalah yang tidak turun langsung ke Fakultas MIPA. Dan kelompok tengah hingga akhir ini berupa offline dengan materi yang ikut langsung yang ada di MIPA. Contohnya ada tur MIPA dan sesi Prodihima.
Dan closing sama dengan sistem opening, yaitu online, baik yang offline maupun online. Nah, di atas ini adalah materi, ini hanya contoh, selengkapnya akan dijelaskan di bawah. Tapi kendalanya adalah panitia harus membuat 2 jadwal yang berbeda dan terdapat 2 sesi yang berbeda di waktu yang bersamaan. Lalu ada saat sesi Prodi dan Hima dibagi menjadi 2, di mana ini adalah tidak satu angkatan. Selanjutnya yang terakhir adalah saat offline. Pra-acara dan pasca acara kurang lebih sama dengan sistem online. Nah, apabila dilakukan dengan offline, tetap menggunakan protokol kesehatan. Acara dengan sistem online, lalu dirubah menjadi sistem offline, kurang lebih seperti Paskal pada umumnya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Opening dapat dilakukan secara offline, dan panitia dapat menyambut dengan antusias, karena merupakan wajah awal dari Paskal. Perkenalan lembaga, UKM, dan komunitas dapat dilakukan secara langsung. Penampilan dari gestar juga dapat secara langsung, selebrasi dapat dilakukan secara langsung. Contohnya, menggunakan barang bekas penugasan seperti Paskal sebelumnya. Kendala di sini adalah butuh persiapan lebih karena terjadi kerumunan orang dan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Outline yang ketiga adalah materi dan penugasan. Materi dan penugasan yang saya bawa di sini adalah opsi yang nantinya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama di sini adalah materi yang dapat dilakukan secara blended. Yang pertama ada keprodian dan kehimaan, sesi prodi oleh dosen dan himpunan, lalu ada sarana-prasarana yang dapat berupa tur MIPA, lalu ada pengenalan prodi, fakultas, dan tata tertib yang ada di MIPA, dan yang terakhir ada science project. Di sini adalah pembuatan suatu project yang bersifat kelompok. Lalu ada materi yang bisa dilakukan secara online. Yang pertama adalah sesi alumni prodi. Lalu ada kesehatan mental, pentingnya menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa. Lalu ada tutorial platform e-learning apabila masih menggunakan sistem online pada tahun depan untuk memperkenalkan kepada Gamada bagaimana perkuliahan di UGM. Lalu ada pengenalan ormawa dan kompetisi yang biasanya diikuti oleh mahasiswa MIPA. Lalu ada personal branding, di sini adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Lalu ada kepekaan sosial, menumbuhkan jiwa solidaritas dan empati terhadap sesama. Lalu ada penugasan. Penugasan mungkin bisa berupa esai. Di sini dengan tujuan untuk mengasah pola pikir Gamada untuk membuat suatu karya dengan tema tertentu. Paper, meresum suatu paper agar terbiasa dengan hal akademik. Kemipaan dapat berupa Mars MIPA, Mars Paskal, dan alasan memilih program studi dan harapan ke depannya. Motivation letter merupakan gambaran terhadap diri sendiri sebagai motivasi untuk terus berkembang. Life mapping dapat membuat rencana masa depan dalam kurun waktu tertentu. Penugasan selanjutnya adalah CV. Untuk mempersiapkan Gamada dalam segala open recruitment yang membutuhkan CV. TTS di sini berupa hiburan, dapat berdasarkan materi yang telah diberikan. Makalah di sini untuk mempersiapkan Gamada akan karya tulis ilmiah. Poster, mengembangkan jiwa kreatif dan inovatif Gamada. Dan ada kuis yang akan diadakan untuk mengasah pemahaman Gamada mengenai materi yang telah diberikan. Lalu yang terakhir ada susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan di sini ada perubahan divisi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi fungsi dan jobdesk masing-masing divisi tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. Serta terdapat tambahan, yaitu indikator bagi masing-masing divisi. Yang pertama ada koordinator umum, yang akan dibantu oleh 1 orang sekretaris dan 2 orang bendahara. Lalu ada divisi acara, di mana divisi acara ini akan dibagi menjadi 2, yaitu untuk acara seremoni dan acara teknisnya. Lalu ada pemandu putra dan pemandu putri. Selanjutnya ada logistik konsumsi. Kenapa digabung? Karena pengalaman dari tahun sebelumnya. 2 divisi ini adalah divisi yang job desk-nya bisa dibilang kurang. Nah, untuk memperbaiki dari tahun lalu, maka logistik dan konsumsi ini sebaiknya digabung untuk job desk-nya agar pas dan sesuai dengan porsi. Selanjutnya ada media. Media di sini adalah yang bertanggung jawab akan segala poster, foto, video yang akan dipublikasikan di sosial media maupun berupa materi yang akan diberikan kepada Gamada. Lalu ada keamanan, yang tujuannya di sini untuk menjaga agar room saat jalannya diskusi ini dapat secara kondusif. Lalu ada materi. Materi di sini adalah mempersiapkan segala materi penugasan yang nantinya akan diberikan kepada teman-teman Gamada. Lalu ada KSK, kesekretariatan, yang akan mengurus segala macam hal tentang
mahasiswa baru, baik dari segi administrasi maupun lainnya. Dan yang terakhir ada humas publikasi. Di sini untuk memberikan atau menghubungi baik narasumber yang nantinya dibutuhkan pada saat PPSMB Paskal, serta publikasi yang nantinya bertanggung jawab akan sosial media, akan materi yang di-share di sosial media PPSMB Paskal nantinya. Ini adalah gambaran dari struktur panitia yang saya rancang untuk PPSMB Paskal 2021. Ada quotes, "If you can love together, you can work together," dari Robert Orban. Baik, mungkin sekian presentasi Grand Design calon koordinator umum PPSMB Paskal 2021 dari saya, Muhammad Rifai Indo Oktavandi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.